dasar dibentuknya BKM karena kami masyarakat ini yang berkecimpung dalam semacam organisasi di kampung sini, kelurahan, berkeinginan supaya ada peningkatan ekonomi masyarakat. Setelah itu, karena sebenarnya BKM ini sudah berdiri mulai 2010, tahun 2010. Berjalan terus menerus karena kami juga didasari dari bahwa anggota BKM ini relawan awal-awalnya. Nama pertama itu PNP Mandiri. Kita sudah dibekali dasar bahwa anggota-anggotaan ini relawan, sehingga kami bisa berjalan sampai sekarang karena selalu memegang amanah itu bahwa relawan, sehingga bisa berjalan dari 2010 sampai 2021 sekarang ini. Nah, setelah beberapa waktu kami perkenalkan kepada PLN dan BUMN yang lain. Bersyukur sudah ada dari PLN memberikan subsidi untuk pengembangan pupuk kompos, mengirimkan dana 250 juta. Sehingga itu kami bangun kandang sapi, baru kotoran sapi itu kami kelola jadi gas. Sebenarnya lebih lanjut itu nanti kami memproduksi ada 4 kencing sapi, sementara kita proses untuk nanti jadi pestisida. Setelah jadi gas, itu ada lagi jadi kompos. Ada komposnya dua macam lagi, padat dan cair. Itu nanti padatnya nanti tersendiri, cairnya tersendiri. Masyarakat petani setempat sangat merasakan keunggulan memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk maupun obat pembasmi hama tanaman. Saya sedang membutuhkan seruli atau kencing sapi atau sisa daripada saringan ampas pupuk yang jadi pupuk keras dengan pupuk cair. Saya menggunakan pupuk cairnya, bahwa hasilnya saya buktikan di pohon cabai Lombok atau itu luar biasa. Sehingga perkembangan yang waktu itu saya uji coba bahwa yang ini pakai pupuk biasa, yang pakai NPK, urea, itu dengan kita punya seruli atau kita punya kotoran sapi ini tidak kalah dengan pupuk yang alami yang ini. Ini bisa dibuktikan di ladang saya, luar biasa. Antara sekarang buahnya pun lebat, pertumbuhan daun itu tambah hitam. Jadi perkembangan daunnya agak lebar-lebar. Hama juga tidak terlalu, hama itu tidak senang karena tercium bau kencingnya sapi itu agak nyengat. Kalau kita siramkan itu bau kencingnya itu agak ini, sehingga kayak hewan-hewan yang itu biasa senang meningkap di Lombok, dia tidak suka. Salah satunya itu. Setelah itu saya buktikan sendiri. Ini mudah-mudahan masyarakat semua, ini mungkin saya sebagai contoh, Bapak kalau mau membuktikan, melihat di ladang saya bisa terbukti sekali bahwa buahnya lebat, daun lebar dan luar biasa. Saya mengajak masyarakat dari kota maupun Kabupaten Jayapura, mari kita gunakan produk kita sendiri, bahwa di Koya Barat sudah membuat produk yaitu dari seruli, kencing sapi, saringan dari ampas-ampas untuk pupuk organik. Jadi bisa kita pakai untuk tanaman apa saja, harganya terjangkau murah dan hasilnya luar biasa. Kami harapkan semua supaya memakai produk dalam negeri. Lembaga BKN Cinta Makmur ini telah membuktikan hasil kerja
Salah satunya berhasil membangun infrastruktur kelurahan dan mengelola anggaran sosial dengan menggunakan dana langsung masyarakat. PT PLN UP3 Jayapura turut mendukung BLM ini di tahun 2021 dengan memberi anggaran sebesar 250 juta rupiah untuk pembaruan energi biogas dan slurry dari kotoran ternak sapi. PPK Balai Prasarana Pemukiman Papua turut memperlihatkan hasil produksi gas dari BKM Cinta Makmur, di mana masih dalam bentuk paket sederhana dan belum memiliki branding atau nama usaha dagang. Belum dikemas layaknya tabung LPG, namun masyarakat setempat telah memanfaatkan biogas itu dan berfungsi dengan baik tanpa menimbulkan bahaya bagi penggunanya. Ini adalah salah satu bentuk package ya, bentuk cara packagingnya teman-teman BKM untuk saat ini, karena kita belum sampai ke tahap dalam bentuk kemasan seperti LPG dan sebagainya. Ini bentuk awalnya seperti ini, nanti akan dikembangkan, kemudian diberikan branding dan labeling sesuai dengan BKM Cinta Makmur. Dan ini sudah dicoba di kompor gas dan berfungsi, diharapkan bisa menjadi alternatif untuk ya bahan bakar baik itu gas maupun yang lain gitu. Nah, ini sudah di launching juga waktu itu dengan Pak Wakil Wali Kota, dengan kami dari Kotaku dan dari BKM. Kalau secara ininya ya semua sudah sama nih, karena keluarannya adalah gas, tinggal cara mengemasnya. Kalau resiko kan terhadap kemasan ini. Kalau begini ya masih beresiko sih, karena kan masih sifatnya masih alami lah. Nah, nanti ketika misalnya sudah dikemas kayak LPG, ya itu mungkin relatif sudah aman gitu. Nah, tinggal ini yang kita dorong seperti apa, karena tadi teman-teman sampaikan juga belum ada alatnya yang ambil langsung dari sana dalam kemasan itu. Nah, nanti kita dorong, kita sampaikan ke pemerintah dan kita dorong juga lewat bantuan Kementerian Pusat. Misalnya ada alatnya gitu kan, jadi teman-teman udah nggak susah masukin ke sini lagi, kemudian ke kompor gas lagi, jadi sudah tinggal enak gitu loh, ditarik sama kayak sistem LPG. Balai Prasarana Pemukiman Papua bukan hanya melaksanakan program Kotaku di Koya Barat, namun turut menyasar ke distrik Jayapura Selatan dan Utara, tepatnya Kelurahan Numbai serta Bayangkara. Di Kelurahan Numbai, tepatnya wilayah Weref Kota Jayapura, pemerintah pusat melalui program Kotaku mengucurkan anggaran melalui bantuan langsung masyarakat BLM sebesar 1 miliar rupiah. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan beton sepanjang 174 meter, pemasangan paving block volume 80,7 meter, drainase dengan panjang 151 meter MCK 2 unit, serta rehabilitasi tempat jualan yang berlokasi di RT 05 RW 01. Sebagai bendahara kelompok swadaya masyarakat, Booster dan warga RT 05 RW 01, Ibu Nurjana mengucapkan terima kasih kepada program Kotaku yang telah merubah wajah pemukiman penduduk setempat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada program Kotaku yang telah memberikan kami perubahan wajah WRF yang RT 05 RW 01 yang dulunya kumuh, sekarang walaupun tidak 100% merubah wajah, tapi alhamdulillah sudah ada sekitar 60% sudah terubah. Pemanfaatan yang kami dapat, tempat jualan yang dulu awalnya kumuh sekarang sudah ada hasilnya secara baik.
Jalan yang dulu bolong-bolong sudah diperbaiki dengan jalan beton. Jalan masuk yang dulu awalnya pecah-pecah sudah diperbaiki. MCK 1 dan MCK 2 yang dulu awalnya tidak ada sama sekali, hanya satu MCK yaitu MCK 1, sekarang sudah terbagi dua menjadi MCK 1 dan MCK 2. Sementara pada Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara turut mendapat bantuan langsung masyarakat sebesar 1 miliar rupiah yang digunakan untuk pembangunan jalan beton sepanjang 132 meter. Anggaran 1 miliar itu dimanfaatkan KSM Hermon untuk pemasangan talut atau tembok penahan dengan panjang 91,27 meter dan drainase sepanjang 76 meter berpusat di RT 08 RW 04. Pekerjaan Kotaku tahun 2021, pekerjaan jalan lingkungan, pekerjaan drainase, pekerjaan talut, pekerjaan railing, tambah lampu dan kanopi, dan ada pengecatan pada tempat ini. Alokasi dana pada lokasi ini RT 008 RW 004 di APOE di Kelurahan Bayangkara senilai 1 miliar yang dikerjakan oleh BKM dan masyarakat di Kelurahan Bayangkara. Sejumlah kendala dialami tim kerja dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bayangkara, seperti kandang ternak di sepanjang jalan dan kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan. Selama proses pekerjaan ini, masalah awal yang kita hadapi di Kelurahan Bayangkara ini adalah ada beberapa kandang babi yang sampai di pinggir jalan, yang jalan lingkungan yang semula cuma 1 meter dengan kondisi bahwa sudah dicor tapi rusak berat. Oleh program Kotaku sudah diperbaiki dan direhabilitasi menjadi 1 meter 80 sekitar itu kurang lebih ya. Setelah itu ditambah dengan railing untuk melindungi masyarakat karena posisi RT 008 RW 4 Kelurahan Bayangkara di atas bukit gunung. Akhirnya harus ada railing yang melindungi masyarakat pada saat berlalu lalang atau menggunakan kendaraan roda 2. Pemerintah Kota Jayapura melalui Bapeda melihat program Kotaku sangat berdampak positif terhadap lingkungan pemukiman penduduk di mana sebelumnya nampak kumuh, kini berubah menjadi sebuah lokasi tempat tinggal yang sehat, indah dan tertata rapi. Program Kotaku merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana layak huni bagi warganya, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11. Mempunyai kewajiban dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 bahwa pemerintah berkewajiban membangun sarana dan prasarana layak huni bagi masyarakat sebagai wujud implementasi daripada pembangunan pemerintah terhadap masyarakat. Nah, sehingga pada tahun 2021 ini kami pemerintah kota melalui Satuan Kerja Kotaku berkolaborasi bersama dengan OPD terkait, PUPR, Bapeda dan kami Kelurahan Bayangkara untuk mendapat program pembangunan kembali atau yang dalam prinsip Kotaku adalah kawasan tidak layak huni. Atas nama pemerintah tingkat Kelurahan Bayangkara dan masyarakat setempat, Winar Keinar menyampaikan apresiasinya kepada program Kotaku yang telah berhasil merubah wajah lingkungan warga RT 08 RW 04. Kami atas nama masyarakat dan pemerintah Kelurahan Bayangkara dapat menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada Kotaku, pemerintah kota, OPD terkait, Bapeda dan PUPR yang juga berkolaborasi untuk kita melakukan program ini. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktoral Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan. Kegiatan ini mendukung gerakan 100% akses air minum layak, 0% pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Dalam pelaksanaannya, program Kotaku menggunakan platform kolaborasi antar pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, masyarakat dan stakeholder terkait. Semoga program Kotaku dapat menyentuh serta merubah wajah pemukiman penduduk yang masih nampak kumuh di Kota Jayapura.